Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah bersama saya Fahira Latifa Azmi. Nah, pada video kali ini saya akan bahas mengenai bisnis internasional dan tantangan lingkungan. Nah, mungkin di sini udah ada pertanyaan nih, apa sih keterkaitan antara bisnis internasional dengan lingkungan? Kenapa kita jadi bahas tentang lingkungan? Emangnya kita lagi bahas tentang biologi? Nah, untuk membahas pertanyaan tersebut, yuk mendingan kita langsung cari tahu jawabannya. Check it out! Sebelum kita membahas mengenai tantangan lingkungan, kita harus tahu dulu nih perusahaan-perusahaan apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi MNC merupakan perusahaan yang telah memiliki cabang di berbagai negara dan juga telah mendapatkan rantai nilai global. Oke, dari penjelasan singkat tadi tentunya telah menjelaskan kepada kita bahwa MNC memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap lingkungan alam. Nah, dikarenakan masalah ekologi di bumi ini semakin meningkat, maka perusahaan diharapkan dapat beradaptasi dengan melakukan aktivitas operasi perusahaan yang dapat mengurangi jejak polusi. Nah, hal tersebut tentunya telah menjadi fokus utama bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Selain itu, keadaan tersebut juga nantinya akan berpengaruh terhadap aktivitas pendekatan pemasaran yang dijalankan oleh MNC. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu mengenai fokus utama bisnis internasional terhadap masa depan bisnis internasional hijau. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan banyak menyinggung kata hijau. Nah, jadi dalam konteks ini, hijau memberi arti bahwa seluruh aktivitas yang terjadi berdasarkan kepada prinsip pelestarian lingkungan. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai manajemen rantai persediaan atau supply chain management. Jadi, desain hijau memiliki prinsip-prinsip lingkungan yang tentunya berguna untuk memaksimalkan efisiensi lingkungan. Nah, di dalamnya terdapat dua proses manufaktur yang dibedakan menjadi nutrisi biologis dan juga nutrisi teknis. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang perlu dikembalikan ke lingkungan dan ada juga zat-zat seperti zat kimia yang tentunya beracun. Nah, pada akhirnya, hal ini bertujuan agar perusahaan semakin fokus terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi. Akan tetapi, memang tidak semua perusahaan mampu untuk beradaptasi terhadap operasional yang bersifat hijau. Selanjutnya, yaitu kita akan bahas mengenai memantau langkah jejak pemasok. Oke, jadi MNC bertanggung jawab atas tahapan produksi, maka dari itu mereka juga akan bertanggung jawab terhadap pemantauan langkah pemasok. Nah, hal ini bertujuan untuk melindungi tanggung jawab hukum dan juga melindungi reputasi perusahaan. Jadi, MNC mengambil langkah dalam menawarkan sejumlah insentif lingkungan terhadap para pemasok. Nah, melalui hal ini, beberapa perusahaan kian memberikan arahannya kepada para pemasok untuk lebih memperhatikan keadaan lingkungan, seperti melakukan efisiensi energi, memperhatikan limbah, dan lain sebagainya. Beberapa MNC juga mulai memperhatikan daur ulang produk yang tentunya hal ini berpengaruh terhadap kemajuan bisnis internasional. Selanjutnya, yaitu kita akan bahas mengenai pemasaran hijau. Nah, pemasaran hijau ini tentunya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, konsumen hijau tidak dapat dikatakan secara mutlak karena tentunya mereka memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap hal tersebut yang dibedakan menjadi 4 subkategori yang kita kenal dengan bauran pemasaran hijau. Nah, keempat kategori tersebut ada produk hijau, harga hijau, tempat hijau, dan juga promosi hijau. Nah, dalam produk hijau terdapat 2 contoh, yaitu barang profesional dan barang konsumsi. Nah, cara untuk mengkategorikannya adalah melihat produk mana yang tidak menghasilkan manfaat kepada lingkungan secara langsung, tetapi tetap diproduksi melalui prinsip lingkungan, dan kita melihat manfaat apa yang dirasakan setelah mengonsumsi sebuah produk. Mengenai harga hijau, penentuan produk ramah lingkungan cenderung biasanya ditetapkan dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena proses produksinya telah mencapai skala yang maksimal, lalu juga menggunakan input yang berkualitas tinggi dan juga meminimalkan limbah, sehingga produk ramah lingkungan tentunya memiliki nilai yang lebih. Nah, faktor-faktor lainnya yang juga menjadi berpengaruh dalam penentuan harga produk hijau itu dapat berupa kondisi ekonomi yang berlaku, faktor budaya, dan lain sebagainya. Mengenai tempat hijau, pada awalnya pemasaran hijau hanya menggunakan saluran distribusi tertentu seperti toko lokal kecil atau koperasi kecil yang dikelola oleh para pecinta lingkungan. Nah, bahkan sampai saat ini, gerai-gerai tersebut masih dikatakan sebagai penyumbang persentase terbesar dari penjualan produk ramah lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu promosi hijau.
Promosi hijau ini tentunya bertujuan untuk memberikan informasi bahwa perusahaan tidak hanya sadar atau prihatin terhadap kondisi ekologis semengku kepentingannya saja, tetapi promosi hijau membantu perusahaan untuk menyebarkan bahwa perusahaan juga proaktif dalam lingkungan. Hal ini tentunya akan meningkatkan minat konsumen dan meningkatkan daya tarik produk yang sehat atau alami. Selanjutnya yaitu, beberapa pihak berpendapat bahwa produktivitas sumber daya dapat menjadi aspek pendorong utama kemajuan ekonomi global. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan membahas mengenai 4 sektor pertumbuhan, yaitu ada makanan, air, bangunan, dan juga transportasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, makanan merupakan hal yang sangat primer bagi manusia. Hal yang menarik adalah ternyata kemajuan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi harga pangan yang relatif mengalami peningkatan dibandingkan sektor lainnya. Jadi, jika kita lihat dari sisi penawaran, ternyata masalah ekologi ini membawa dampak kepada proses panen yang mengakibatkan peningkatan biaya petani. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi permintaan, tingginya populasi penduduk dunia ini juga meningkatkan permintaan terhadap makanan. Selanjutnya yaitu air. Air merupakan aspek paling penting bagi negara yang mengalami keterhambatan kebutuhan rumah tangga, khususnya air. Nah, oleh karena itu, MNC melihat bahwa ini merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk berinvestasi dalam infrastruktur air. MNC juga berpendapat bahwa hal tersebut nantinya juga bisa akan menjadi sektor pertumbuhan bagi mereka. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk melakukan penanganan pipa bocor, memperbaiki infrastruktur air, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bangunan. Nah, seiring dengan perkembangannya urbanisasi dan industrialisasi, hal ini tentu menarik perhatian MNC. Mengapa? Karena prospek industri global tentunya menjanjikan dan hal ini menjadi kesempatan emas bagi MNC untuk tumbuh. Yang terakhir yaitu transportasi. Nah, ternyata penghijauan sektor berpengaruh terhadap perubahan moda transportasi energi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai usaha bersih. Nah, teknologi bersih ini membantu menjanjikan kepada kita bahwa akan meminimalisir produksi yang meninggalkan jejak lingkungan yang tidak bersih. Nah, dengan begitu, maka menerangkan kepada kita bahwa terhadap penekanan terhadap energi terbarukan. Gebrakan baru yang harus dilakukan adalah MNC melakukan diversifikasi ke UKM pemula. Mengenai pendanaan usaha hijau, pada umumnya pendanaan oleh startup didapatkan dari pihak eksternal, seperti dana investor, subsidi pemerintah, ataupun insentif lainnya. Nah, namun ada hal yang menarik, jadi terdapat variasi internasional dalam pendapatan usaha teknologi bersih. Jadi di Amerika Serikat, sebagian besar pendanaannya melibatkan pinjaman dari bank, nah, tetapi kalau di Cina itu peningkatannya terjadi di investasi keuangan. Pembahasan terakhir yaitu mengenai tenaga surya dan angin. Nah, tenaga surya dan angin merupakan aspek utama energi terbarukan dan memiliki karakteristik yang sama antar keduanya. Nah, keduanya dinamakan intermittent karena suplainya tidak konsisten. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan dan beberapa MNC juga telah menerapkan energi terbarukan agar dapat tumbuh secara internasional. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai bisnis internasional dan tantangan lingkungan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah seluruh aktivitas operasional perusahaan tentu akan selalu berdampingan dengan lingkungan. Nah, untuk menjaga reputasi perusahaan dan kelestarian lingkungan, perusahaan diharapkan dapat menerapkan aktivitas operasional hijau dalam jangka waktu yang panjang. Untuk materi yang telah saya sampaikan tadi, saya mengambil sumber dari buku International Business Challenge and Choices. Baik, itu saja pembahasan pada video kali ini. Semoga teman-teman mengambil manfaat dan juga pengetahuan yang baru. Sampai jumpa lagi di video Mahir Bisnis Internasional lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.